Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install Windows 11 di laptop Asus tanpa menghapus data D ataupun E. Cara install ini hanya menghapus data yang ada di C saja ya, lokal disk C. Oke teman-teman, sebelum install Windowsnya, yang harus teman-teman punya yaitu installer Windows 11-nya ya. Di sini saya sudah mempunyainya. Jadi installer Windows 11-nya sudah berada di dalam flash disk dan si flash disknya sudah saya colokkan ke laptop yang akan kita install ya. Terus nanti ketika si flash disknya sudah colok, jangan lupa si laptopnya sambil di charger ya. Nah, kita mulai dari awal aja ya. Dalam posisi laptop mati, kita matikan dulu laptopnya terlebih dahulu ya. Cara ini bisa untuk semua merek laptop Asus ataupun merek-merek lainnya pun sama sebenarnya ya. Cuma cara setting bootingnya aja. Nanti ketika settingan booting, laptop Asus itu menggunakan Escape atau ESC ya, agar bootingnya ke flash disk. Lenovo F12, Acer F12, HP F9. Nah, untuk laptop Asus pakai Escape ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan boot menu ya, berhubung di situ flash disknya merek Kingston ya, flash disk saya, flash disk installnya merek Kingston. Teman-teman arahkan ke UEFI Kingston atau merek masing-masing ya, merek flash disk masing-masing. Terus teman-teman enter ya. Nah, setelah di enter dia akan loading seperti halnya kita menginstal Windows 10 ya, sama ditunggu loading, maka dia akan muncul tampilan layar menu installer seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung next saja ya, tidak perlu ngatur-ngatur format, nanti saja bisa, tinggal langsung next aja. Lalu langsung install now. Nunggu loading sebentar, muncul tampilan layar putih. Nanti teman-teman tinggal di checklist setujui aja ya. Layar putihnya itu ya seperti ini. Tinggal di checklist dulu, terus klik next ya. Setelah diklik next, kita pilih custom ya, yang bawah. Kalau upgrade kan upgrade, kita pilih custom. Nah, pilih custom. Setelah ini cara kita mengetahui lokal disk C, D, E gitu ya. Intinya teman-teman fokus ke GB yang paling atas itu adalah C ya. Ini baru ganti SSD ya, ganti SSD. Nah, kalau ada GB yang bawah, paling bawah itu bisa dipastikan D atau E ya. Ini sistem juga sebenarnya, cuma ini mah sistem yang ada di hard disk. Kita akan install sistem yang ada di SSD ya. Kita fokus ke GB yang paling atas ya. Hiraukan yang MB ya, kita fokus ke yang GB primary. Nah, kita delete satu persatu. Yang MB delete dulu, yang MB ya. Yang MB kita delete agar partisinya terhapus dulu. Delete seperti ini, delete lagi, yang MB delete ya. Nah, untuk lokal disk C ini di delete agar partisinya terhapus dulu seperti ini. Yang MB mah dihapus nggak apa-apa ya, yang MB dihapus nggak apa-apa, itu mah bukan data, itu hanya sistem. Nah, ini juga ya, ini di delete juga. Nah, terus ini juga ini MB ya, ini MB dihapus, di delete. Terus ini data ya, boleh disimpan aja, jangan di delete ya, itu karena ada datanya. Cara membuat partisinya, pilih ya GB yang paling atas, lalu klik new dan F-link. Nanti dia akan membuat partisi awal ya. Nah, tinggal diklik F-link lalu yes. Nah, cara menentukan lokasi installnya mau kemana ya, kita tinggal pilih GB yang paling atas.
Di sini GB yang paling atas itu yang 119 ya. Jadi kita pilih klik yang ini. Lalu kita klik next. Maka proses install berjalan dan berlangsung seperti ini. Di sini teman-teman tinggal tunggu saja sampai 100% ya. Untuk videonya saya percepat aja langsung ke persen 90-an lah ya, agar tidak menguras waktu juga. Ya, ini sudah 98 dan sudah 100%, maka dia akan restart teman-teman. Proses installnya tidak beda jauh dengan cara install Windows 10 ya. Sama, ditunggu saja teman-teman, nanti dia akan mati ya. Sebenarnya bukan mati, dia restart seperti ini. Laptopnya mati terus hidup sendiri ya. Di proses ini tinggal ditunggu saja sampai kita mengatur konfigurasinya. Nah, ini di Getting Device Ready kadang ada yang lama ya, kadang ada yang 15 menit, 20 menit, 30 menit, kadang ada yang 1 jam, tergantung kesehatan hard disk atau SSD atau kecepatan laptopnya. Jadi kalau lama ditunggu saja sampai selesai, jangan kehabisan baterai, diusahakan sambil charger ya. Nah, saya percepat aja teman-teman. Dia nanti akan loading seperti ini ya. Seperti biasa teman-teman. Sama halnya kayak install Windows 10 seperti ini, nunggu ya, jenuh, ngelamun, memblet, kewer. Kalau sambil ngopi ya, ngopi enak, sambil ngeteh ya, sambil nyusu ya. Enak ya. Nah, loadingnya kayaknya sudah selesai. Di sini kita tinggal setting bahasa, terus bahasa pengetikan nama ya. Di sini kita pilih United States aja ya teman-teman ya, tinggal di next aja. Wilayah di next aja. Kalau ini mah bisa diatur nanti teman-teman. Kalau udah masuk desktop bisa diatur. Untuk bahasa pengetikan kita pilih US aja ya, tinggal di yes next seperti itu. Ini kita klik skip. Lalu ketika minta konekkan internet, di sini wajib checklistnya dihilangkan, wajib ya, jangan sampai terchecklist, karena kalau terchecklist dia meminta akun Microsoft. Jadi jangan di checklist teman-teman ya, sambungkan seperti biasa aja. Lalu bagaimana mas kalau kita nggak punya WiFi atau hotspot? Ya nebeng dulu ke teman. Karena kalau Windows 11 ini rata-rata minta connect internet. Bisa sebenarnya di bypass ya, maksudnya dilewati bisa, cuma ada lagi caranya. Nah, ketika sudah connect internet, dia akan mencari updatean terbaru ya. Videonya saya percepat, biasanya mencari updatean itu lama, jadi saya percepat aja teman-teman. Terus ketika sudah selesai ini, diusahakan laptop jangan sampai kehabisan baterai. Ketika di kehabisan baterai, dia nanti akan gagal dan mulai dari awal teman-teman. Oke lah, ini si laptopnya akan restart teman-teman. Nah, akan restart seperti ini, just moment ya. Dia akan mati dan hidup lagi dan kembali ke layar putih yang tadi. Di sini kita kasih nama bebas ya. Nama sendiri boleh, nama ayah, ibu boleh, nama pacar boleh, nama mantan jangan. Ya. Terus passwordnya nanti aja, langsung next aja. Di sini tinggal di next lagi, terus setujui ya. Nah teman-teman tinggal nunggu saja. Hai ya, tinggal nunggu sampai dia masuk ke desktop. Nah, ketika sudah masuk desktop, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang harus kita lakukan adalah download driver dan install driver. Apa fungsi driver mas? Mensinkronkan antara software dan hardware sehingga penggunaan atau kinerja laptop 100% berfungsi ya. Jadi tanpa driver laptopnya pincang, ingkud-ingkudan.
Nah, ketika sudah install driver, maka tinggal teman-teman install aplikasi yang teman-teman perlukan. Oke lah teman-teman ya, info dan tutorialnya cara install Windows 11 di laptop Asus mungkin cukup sampai di sini saja ya. Kalau ada yang belum paham atau ya ada yang belum mengerti, silahkan di komen di kolom komentar teman-teman. Gak apa-apa, komen aja ya. Oke lah teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga cukup membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.